감쪽같이 사라졌어. 저기 같이 가요. 아니 왜 갑자기 나한테 화를 내고 그래요? 한 번 더 연락하면 형사님 보던 장롱이네요? 물건에 함부로 손대지 말라고. 용의자를 특정했습니다. 우리 여기서 나가요. 벌레를 없애야지. 손들어. 살리고 싶으면 혼자서 찾아와. 같이 가. Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 6 drama Kokdu Season of Deity yang dirilis tahun 2023. Seperti biasa, sebelum dimulai subscribe dulu, like dan komen ya agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1-5, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Ma Sang-jin menunjuk ke arah Kokdu. Han Ge-jol menghentikannya sebelum dia menyelesaikan apa yang ingin dia katakan. Han Ge-jol mengatakan pada Hancul, dia memaksanya untuk bersaksi, menekannya untuk menjawab pertanyaannya padahal pasien baru saja sadar dari koma. Sebagai dokter, dia tidak bisa membiarkannya karena pasien tidak dalam kondisi yang sehat untuk menjawab pertanyaan dengan benar. Jika Hancul memaksa, semua kesaksiannya bisa dibatalkan karena dia bersaksi dalam kondisi tidak sehat. Selain itu, Do Jin-woo datang sebagai seorang yang mengajukan gugatan, bukan sebagai pelaku kejahatan. Itu artinya Hancul melakukan prosedur penyelidikan ilegal yang bisa menyebabkan dia dipecat. Hancul sangat ingin menangkap pelakunya, tapi dia tidak memiliki bukti, tidak bisa menebak caranya dia membunuh, tidak ada jejak dia masuk dan keluar. Tapi dia melihat pelakunya menghilang tanpa jejak, dia berteleportasi. Entah karena dia punya kekuatan super, atau perusahaan besar mengembangkan teknologi militer secara diam-diam. Hancul kemudian menunjukkan video ketika Kokdu berteleportasi. 봤지? 순간이동하는 거. Menurut Han Ge-jol, CCTV-nya rusak atau medan magnet bumi terdistorsi dan mengacaukan internet. Hancul melarang Han Ge-jol untuk menemui Do Jin-woo. Dia menyuruhnya untuk bersabar karena pasien sudah sadar. Hancul takut terjadi sesuatu dengan kakaknya. Hancul kemudian mengingatkan Han Ge-jol isi buku Blue Beat. Wanita di buku itu tahu dia berbahaya, tapi tetap tinggal dengannya. Tidak pernah meragukannya yang hampir membuatnya terbunuh. Dulu kakaknya mengatakan wanita itu sangat bodoh. 운전 안 하던 책 얘기를 다 하고. Di dalam bis, Han Ge-jol memegang buku Blue Beat. Tiba-tiba Kokdu menghubunginya. Kokdu bertanya apa yang sedang dia lakukan. Han Ge-jol mengaku sedang membaca buku. Kokdu mengatakan dia berbohong karena dia hanya memegangnya dan tidak membacanya. Ketahuan bohong guys Han Ge-jol. Kokdu ternyata ada di bangku belakang. 뭐야, 진짜 청소년이라 생겼어. Kokdu mengikutinya dari kantor polisi hingga naik bis. Kokdu kemudian mengatakan dia naik bis yang salah. Bis yang dia naiki bukan ke arah rumahnya. Bisnya menuju ke rumah Kokdu. Han Ge-jol mengajaknya untuk ke rumah mereka bersama. Kemudian menggenggam tangannya, membuat Kokdu tersenyum. 우리지? Tiba-tiba perut Han Ge-jol bunyi. Dia lapar. Kokdu mengajaknya ke supermarket untuk membeli bahan makanan. Ketika Han Ge-jol mengambil daging, Kokdu mengatakan dia tidak suka melihat darah di daging. Membuat Han Ge-jol berpikir, mana mungkin Kokdu seorang pembunuh jika dia tidak suka melihat darah. Han Ge-jol kemudian mencari pelembut pakaian. Kokdu meledek Han Ge-jol, bagaimana mungkin dia memakai pelembut pakaian padahal tidak memakai sampo. Namun Kokdu tetap menyukainya. Kokdu mengatakan Han Ge-jol muda akan menjadi tua, dari cinta menjadi persahabatan, lalu menjadi khawatir. Khawatir tidak bisa melihatnya lagi, jadi dia tidak akan bisa meninggalkannya. Dia berharap mereka bisa menikmati berlalunya waktu dan menua bersama. Han Ge-jol mengatakan tidak sulit untuk menua bersama. Dalam pikiran Kokdu, menua itu mudah, bagian bersamanya yang sulit. Mereka hanya punya 27 hari lagi untuk bersama. Mereka tiba di rumah. Han Ge-jol melihat lemari tua di dekat tangga. Oksin minta Han Ge-jol untuk berjanji tidak akan pernah membuka lemarinya. 물건에 함부로 손대지 말라고. 절대 안 연다고 약속해요. Di dalam kamarnya, Han Ge-jol menyangka ketika dia membuka lemarinya akan ada kembang api menyala dan dia akan menemukan hadiah ulang tahunnya. Dia yakin Kokdu sedang merencanakan pesta kejutan.
Setelah itu, Han Gejol melihat berita di televisi mengenai pembunuhan berantai di mana salah satu korbannya adalah geng beruang hitam. Han Gejol teringat mendengar nama geng beruang hitam di mobil bersama Kokdu. Setelah menabrak Pak Chung Song dan tidak menemukannya di depan mobilnya, dia kembali ke mobil dan Kokdu sudah menghilang. Han Gejol mulai terpengaruh perkataan Hancul. Dia menghilang tanpa jejak, seolah-olah berteleportasi. Han Gejol kemudian menuruni tangga dan teringat kejadian dia jatuh dari tangga. Kokdu menolongnya, kemudian menghilang. Han Gejol teringat ucapan Hancul lagi, seolah-olah dia berteleportasi. Dia mulai berpikir, mungkin senjata untuk membunuhnya ada di dalam lemari. Han Gejol membuka lemarinya. Dia tidak menemukan pisau dan senjata rahasia militer. Kokdu mengawasi Han Gejol dari sisi lain cermin. Kokdu sengaja menaruh lemari itu untuk membuatnya yakin bahwa Han Gejol memang menantikan kejutan hadiah ulang tahun darinya. Dia ingin Han Gejol senang dengan hadiahnya karena dia hanya akan hadir di salah satu hari ulang tahunnya. Keesokan paginya, Kokdu memberitahu Han Gejol polisi menyuruhnya datang ke kantor polisi untuk mengambil mobil kuning Oxin. Han Gejol minta Kokdu untuk menyuruh orang lain yang mengambilnya. Dia pikir ini adalah rencana Hancul untuk menangkap Do Jinwoo, tapi polisi menyuruhnya untuk mengambil sendiri, jadi dia harus datang. Han Gejol menemaninya. Mereka melihat polisi sedang melakukan konferensi pers pembunuhan berantai dengan cara membeku. Han Gejol mengajak Kokdu pergi, tapi mereka berhenti ketika mendengar pelakunya adalah Kim Pyong-son. Setelah membunuh geng beruang hitam, Kokdu menghipnotis Ma Sang-jin. Jadi dia melihat pelakunya adalah Kim Pyong-son, bukan Kokdu. Polisi menyerahkan kunci mobil dan mengatakan pemiliknya harus mengambil sendiri karena mobilnya adalah barang bukti. Di depan rumah, Kokdu bertanya pendapat Han Gejol mengenai pembunuhannya. Apakah dia melihat para korban yang masih hidup? Karena Choi Kwang-mo dan Jo Bong-pil tewas, Yuna dan mahasiswi lain bisa hidup. Apakah itu tetap pembunuhan? Han Gejol tidak percaya ada pembunuhan baik dan buruk, karena itu akan membuat orang membunuh sesuka mereka. Pembunuhan adalah perbuatan yang mengerikan dan tidak bisa dimaafkan. Hanya itu kebenaran yang dia yakini. Terkadang, dia juga ingin membunuh mereka sendiri, tapi jangan pernah mengatakannya di depan orang lain, karena mereka akan salah paham. Kokdu sudah tahu orang lain yang dimaksud Han Gejol adalah Hancul. Hancul salah paham bahwa dia seorang pembunuh. Han Gejol minta maaf karena tidak memberitahu Hancul salah paham padanya. Hancul terus mengatakan senjata rahasia militer padanya. Kokdu sadar dia menggeledah lemari untuk mencari bukti dan mencurigainya. Kokdu bertanya saat dia curiga apakah dia tidak pernah berpikir untuk meninggalkannya. Kokdu merasa sangat sedih. Dia masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Oxin dan Gaksin menyiapkan pesta kejutan untuk Han Gejol. Oxin terus bernyanyi hingga Kokdu mengatakan padanya apa gunanya dia hidup jika tidak bisa membaca situasi. Pada malam hari, Han Gejol datang ke kafe Bulha. Dia menghubungi Kokdu, tapi ponselnya mati. Dia ingin mengirimnya pesan, tapi tidak tahu apa yang harus dia katakan. Sementara Kokdu minum bersama Gaksin. Gaksin mengatakan untuk memaafkan Han Gejol karena waktunya tidak banyak. Dia bisa curiga dan salah paham karena dia manusia. Menurut Kokdu, itu bukan kesalahpahaman. Dia dewa dan menegakkan keadilan. Itu adalah tugasnya. Tapi dari sudut pandang Han Gejol, dia adalah monster dan melakukan pembunuhan. Sebelumnya, dia tidak pernah peduli dengan sudut pandang orang lain tentang dirinya. Tapi saat ini, dia takut Han Gejol kecewa padanya kemudian pergi darinya. Di kantor Kim Pil-soo, Jung Yi-den marah karena dia ditunjuk untuk mempromosikan obat baru Pilsong tanpa sepengetahuannya. Dia setuju Pilsong menjadi sponsornya, tapi tidak untuk mempromosikan obat baru. Kim Pil-soo mengatakan tulang rawannya yang sakit kembali normal berkat obat itu, dan sekarang dia menjadi pemain golf yang sukses. Jadi wajar jika dia mempromosikannya. Jung Yi-den adalah salah satu pasien yang ikut uji klinis obat aksis Pilsong Bio untuk menyembuhkan tulang rawan yang sakit. Saat berjalan keluar, dia ingin menghubungi Han Gejol. Jung-sik menghampirinya, pura-pura meminjam ponselnya. Sambil menunjukkan ponselnya yang rusak, dia memasang penyadap di ponsel Jung Yi-den. Keesokan harinya, Han Gejol bertemu dengan Hancul. Hancul minta maaf karena sudah menyakiti kakak dan kakak iparnya. Guys, sekarang Hancul manggilnya kakak ipar, membuat Han Gejol tersipu malu. Han Gejol minta Hancul untuk menelpon dan bertemu dengannya. Kemudian mereka akan minta maaf bersama. 그 짓을 해놓고 그 정도 노력도 안 하냐? Adegan selanjutnya,
Hancul bertemu dengan Tae Jung-won. Dia minta maaf padanya karena mengabaikannya dan sudah lama tidak menghubunginya. Dia mengerjakan kasus besar yang melibatkan kakaknya. Kakaknya adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Setelah minum dan mabuk, Hancul mengantar Jung-won pulang. Di jalan, Jung-won mencium pipi Hancul. Mereka kemudian berciuman. Keesokan harinya, Hancul menghubungi Kok-du. Dia minta maaf, kemudian mengajaknya untuk makan malam bersama di restoran jam 7 malam. Selanjutnya, Jung Yi-deun menghubungi Han Ge-jol mengajaknya bertemu. Han Ge-jol mengatakan dia harus mengajak Profesor Do jika mereka ingin bertemu karena dia terikat kontrak dengannya. Jung Yi-deun menyetujuinya. Dia juga harus bertemu dengan Do Jin-woo. Jung Yi-deun mengatakan pada Kok-du bahwa dia mengenal Jang Mi-sun. Dia bertemu dengannya 5 tahun lalu saat membantunya mengisi aplikasi uji klinis. Han Ge-jol kemudian mengatakan 5 tahun yang lalu adalah saat dia mulai menjadi atlet golf profesional yang terkenal hingga tidak peduli dengannya dan mencampakkannya. Han Ge-jol kemudian bertanya kenapa dia mendaftar untuk uji klinis. Jung Yi-deun mengungkap kebenarannya pada Han Ge-jol bahwa saat itu tulang rawannya sakit dan lututnya hancur yang berakibat dia tidak akan bisa menjadi atlet golf lagi. Dia memutuskan Han Ge-jol karena dia merasa dirinya adalah pria yang menyedihkan. Jung Yi-deun kemudian mendengar Pilsong mengembangkan obat baru yang bisa meregenerasi tulang rawan bernama Axis. Jadi dia mencobanya dan mendaftar untuk uji klinis. Kok-du bertanya kapan dia tahu Jang Mi-sun ada di dalam daftar Pak Chung-song. Jung Yi-deun mengetahui daftar itu dari Pak Chung-song langsung ketika dia masih hidup. Dia diam saja walaupun sudah mengetahui daftar itu karena takut untuk mengungkap kebenaran bahwa dia ikut berpartisipasi dalam uji klinis. Citranya akan rusak jika dunia tahu menggunakan obat Axis. Jung Yi-deun kemudian mengatakan Kim Pil-soo tahu bahwa dia menggunakan obat Axis. Dia terus mengancam akan membocorkan ke publik jika dia tidak mau mempromosikannya. Alasan Jung Yi-deun datang menemui Kok-du untuk minta bantuannya yang merupakan ahli waris grup Bulha, salah satu saingan Pilsong. Kok-du mengatakan dia tidak bisa membantu dan bekerja sama dengan orang yang tidak dia percaya. Han Ge-jol berusaha membujuk Kok-du untuk membantu Jung Yi-deun. Dia kemudian minta maaf padanya karena tidak mempercayainya dan curiga padanya. Kok-du minta dia untuk melupakannya karena itu bukan salahnya. Jadi tidak perlu minta maaf. Setelah itu Kok-du mengatakan saat ini yang terbaik Jung Yi-deun tetap di Pilsong. Jika dia bekerja sama dengan Bulha, Kim Pil-soo tidak akan membiarkannya hidup. Jika Jung Yi-deun di Pilsong, Kim Pil-soo tidak akan menyakitinya selama dia berguna untuknya. Setelah mereka menangkap dan menjatuhkan Kim Pil-soo, pemimpin Bulha yaitu Oksin akan menerima Jung Yi-deun. Sekarang Han Ge-jol mengerti kenapa di depan Jung Yi-deun Kok-du menolak untuk membantunya. Han Ge-jol merasa bangga padanya. Kok-du kemudian mengajak Han Ge-jol untuk pergi bersama menemui Hancul di restoran. Namun Han Ge-jol menolaknya. Masih ada yang harus dia lakukan, jadi dia akan menemuinya di sana. 아니 같이 가자니까 왜 말을? Selanjutnya, Jung Sik dan Kim Pil-soo mendengar percakapan Jung Yi-deun dan Do Jin-woo yang menolak untuk bekerja sama. Kim Pil-soo menyuruh Jung Sik untuk menculik Han Ge-jol agar dia bisa mengendalikan Do Jin-woo. Di parkiran, Han Ge-jol merasa diikuti. Ketika dia berhenti dan membalikkan badannya, Jung Sik menjatuhkan berkas yang dia bawa. Han Ge-jol minta maaf dan membantunya membereskan barang-barangnya. Dia melihat ID pegawainya, dokter penyakit dalam Choi Tae-hyung. Saat Han Ge-jol lengah, Jung Sik memasukkan obat ke dalam kopi Han Ge-jol. Setelah minta maaf, dia bertemu dengan Hancul untuk menandatangani dokumen selama merawat Mas Sang Jin. Han Ge-jol memberitahu Hancul dia bertemu dengan seorang pria yang bekerja memasang alarm keamanan klinik Yongpo di parkiran. Anehnya, ketika tadi bertemu, dia memakai jaket dokter penyakit dalam. Namanya Choi Tae-hyung. Hancul teringat Profesor Choi Tae-hyung yang ingin memeriksa Mas Sang Jin saat dia masih koma. Setelah itu, Hancul minum setengah kopi milik Han Ge-jol. Kemudian Han Ge-jol ke parkiran mengambil mobil, sementara Hancul menemui Mas Sang Jin untuk mengambil dokumen. Di parkiran, Han Ge-jol melihat seorang pria ada di belakangnya. Tapi dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia melihat wajah pria itu sama dengan yang memasang alarm keamanan di klinik Yongpo. Tidak lama Han Ge-jol pingsan. Hancul merasa curiga. Dia bertanya di mana ruangan Profesor Choi Tae-hyung. Namun ternyata tidak ada orang dengan nama itu. Hancul langsung menghubungi Han Ge-jol, tapi dia tidak menjawabnya.
Hancul kemudian lari ke gerbang depan tempat mereka janji bertemu. Dia melihat kakaknya diculik. Sementara Kokdu menunggu di restoran dengan resah karena mereka datang terlambat. Hancul menghubungi Kokdu, memberitahu kakaknya diculik. Kokdu menanyakan lokasinya saat ini. Mereka berdua menghadang mobil Jungsik. Hancul mengarahkan pistolnya ke arah Jungsik dan menyuruhnya keluar. 나와! Sedangkan Kokdu melihat keadaan Han Gejol dan langsung membawanya ke rumah sakit. Hancul menyuruhnya untuk menjatuhkan pisau miliknya dan balik badan. Tiba-tiba tubuh Hancul tidak bisa bergerak dan dia pingsan. Polisi datang, Jungsik mengambil pisaunya kemudian kabur. Dia melapor pada Kim Pil-soo, rencana mereka gagal. Kim Pil-soo menyuruh Jungsik menghapus semua bukti dan bersembunyi untuk sementara waktu. Kokdu berada di kantor Kim Pil-soo. Kokdu menghubunginya, mengatakan dia menemukan dokumen penghindaran pajak, penyuapan dan dokumen kejahatan milik Kim Pil-soo yang lainnya. 언제까지 감출 수 있을까? 네가 가진 모든 걸. Kim Pil-soo kembali ke kantornya. Semua dokumen bukti kejahatannya sudah diambil oleh Kokdu. Di rumah sakit, Kokdu membangunkan Hancul yang sudah lama tertidur karena obat. Dia pikir Hancul mati. Hancul mengatakan dia tidak akan mati. Jika dia mati, kakaknya tidak akan bisa melanjutkan hidupnya. Di luar ruangan, Kokdu melihat Han Gejol memohon pada dokter untuk memeriksa ulang adiknya karena dia sudah terlalu lama tidur dan belum sadar. Namun, dokter mengatakan dia baik-baik saja. Han Gejol tetap khawatir. Dia menangis takut kehilangan adiknya. Kokdu menenangkannya dan mengatakan adiknya sudah sadar. 무서우면 말을 하지. 나쁜 말을 하면 평생 깼어. Sekarang Kokdu sadar ketika dirinya menghilang suatu hari nanti, Han Gejol akan sedih dan menangisinya, terjebak dalam rasa sakit yang menyiksa sendirian, sementara dirinya terbebas dari rasa sakit abadi. Pada malam hari, Kokdu bertanya pada Oksin dan Gaksin, bagaimana caranya dia meninggalkan Han Gejol tanpa membuatnya menangis. Oksin menjawab, di dunia ini tidak ada hal seperti itu. Gaksin mengatakan, dia harus memberitahu Han Gejol bahwa dia punya batas waktu dan harus pergi. Beritahu Han Gejol kapan dia akan pergi. Kokdu tidak ingin berpisah dengan air mata. Gaksin mengatakan mereka berdua harus memutuskan bersama. Kenapa saat berkencan bersama, lalu memutuskan cara putus sendirian. Setelah itu, Kokdu datang ke kamar Han Gejol, membawakan minuman coklat. Kokdu kemudian mengatakan temannya ingin mengatakan sesuatu pada pacarnya. Bagaimana caranya dia memberitahu pacarnya agar tidak terkejut. Guys, Han Gejol pikir Kokdu ingin melamarnya dan dia bingung bagaimana cara menyampaikannya. Han Gejol mengatakan dengan cara yang biasa. Dia membayangkan berada di sebuah gang yang ada toko perhiasan kecil. Kemudian saling memasangkan cincin. Dia ingin menerima ungkapan lamaran yang biasa. Setelah itu Han Gejol tertidur. Kokdu memandangi Han Gejol yang tertidur. Dia berpikir bagaimana dia bisa mengucapkan selamat tinggal, sementara Han Gejol bermimpi untuk bersama. Ketika Kokdu bangun, Han Gejol sudah tidak ada. Dia ada di dapur menyiapkan makanan untuk anak mereka. Yang dimaksud anak oleh Han Gejol adalah Hancul yang sedang berada di rumah sakit. Mendengar kata anak, Kokdu membayangkan memiliki seorang putri bersama dengan Han Gejol. Tapi Kokdu sadar dia tidak boleh memiliki impian itu. Di rumah sakit, Han Gejol dan Hancul menggambar wajah pria yang menyerangnya. Mereka melihat pria yang sama, tapi hasil gambarnya berbeda. Kokdu mengatakan dalam penyerangan Han Gejol adalah Kim Pil-soo. Dia melarang Hancul untuk menyelidiki Kim Pil-soo sendirian. 네가 상대할 수 있는 놈이 아니니까. 알았어? 네. Sementara itu, jaksa melakukan penggeledahan dan penyitaan di Pilsongbayo. Beberapa jam setelah penggeledahan, Kim Pil-soo datang secara sukarela ke kantor kejaksaan. Kim Pil-soo mengatakan pada para reporter, dia yakin Pilsongbayo dan dirinya akan dinyatakan tidak bersalah. Di dalam kejaksaan, jaksa memeriksa berkas kasus Kim Pil-soo. Tiba-tiba telepon berbunyi. Jaksa diminta untuk membebaskan Kim Pil-soo. Di rumahnya, Kokdu memeriksa berkas Jung Yi-den, sementara Jung Yi-den dipaksa untuk berolahraga padahal lututnya sakit. Sebelum renang, dia minum. Tanpa dia ketahui, minumannya sudah diberi obat. Di dalam kolam, tiba-tiba dia pingsan. Kokdu datang, dia menyelamatkan Jung Yi-den. 숨 쉬어, 숨.
Saat dia melihat Kokdu, dia melihat Uhyon kakaknya. Kokdu melihat masa lalu Jung Yiden. Dia adalah adiknya Uhyong. Kokdu teringat Uhyong pandai menulis puisi. Uhyong juga yang membantunya memilih cincin yang akan diberikan pada Solhee. Uhyong memilih cincin bunga laurel rawa yang mekar di dunia dan di akhirat. Jadi mereka bisa berjanji saling mencintai selamanya di dunia dan di akhirat. Ternyata Jung Yiden adalah reinkarnasi dari Uhyong, adiknya. Selanjutnya, Kokdu mengajak Jung Yiden untuk tinggal bersamanya, membuat yang lainnya merasa bingung kenapa sikapnya berubah pada Jung Yiden. Pada malam harinya, Oksin menyuruh pengawal untuk mengantar Jung Yiden ke hotel karena sudah tidak ada kamar yang kosong di rumah. Setelah mengetahui bahwa Jung Yiden adalah adik Kokdu, Gaksin mencari informasi mengenai Uhyong di masa lalu. Dia adalah menteri dinasti Goryeo, pandai menulis puisi tentang cinta tidak berwujud, dan menteri terbaik di eranya. Namun karena dia membantu kakaknya yang melawan dinasti Yuan, dia dihukum mati, jadi tidak ada puisi yang diwariskan. Kokdu merasa sangat bersalah setelah mengetahuinya, dan merasa khawatir di kehidupan ini, dia akan membahayakan hidup Jung Yiden. Oksin mengatakan waktunya tinggal 20 hari lagi, setelah itu dia menghilang, jadi tidak perlu khawatir pada Jung Yiden. Han Gejol yang ingin mengantarkan minum ada di depan pintu, menjatuhkan gelas. Dia terkejut mendengar Kokdu akan menghilang. Han Gejol sadar, malam itu Kokdu bertanya bagaimana cara mengatakan sesuatu bukan ingin melamarnya, tapi karena dia akan menghilang. Kokdu hanya bisa diam. Oksin mengatakan Kokdu akan belajar di luar negeri. Han Gejol sangat kecewa mendengarnya. Dia pergi meninggalkan rumah dan Kokdu mengikutinya. Di pinggir jalan, tiba-tiba perut Han Gejol bunyi. Dia lapar guys, perutnya nggak bisa diajak kompromi. Lagi sedih tetap aja dia bunyi. 같이 먹고 삽시다. Tapi Han Gejol nggak bawa uang dan handphone. Sebagai kekasih yang pengertian, Kokdu menjatuhkan uang dari langit. Han Gejol mengambilnya. Kokdu juga memutar taksi untuk Han Gejol. Semua cuma pakai jari doang guys. Mantap. Adegan selanjutnya, Hanchul makan bersama dengan Jungwon. Jungwon menceritakan bahwa ibunya sudah meninggal karena dipukuli ayahnya. Dia kemudian melaporkan ayahnya hingga dia dipenjara. Jungwon kemudian bertanya apakah dia tetap akan menyukainya setelah mendengar ceritanya. Hanchul menjawab iya. Jungwon mengatakan dia lulus. Kemudian memberitahu yang tadi dia ceritakan adalah bohong karena dia ingin mengujinya. Hanchul ingat pernah melihat Jungwon dengan ayahnya bicara, namun dia tidak mengatakan padanya. Dia tersenyum di hadapannya. Tiba-tiba Han Gejol datang mengajaknya makan. Hanchul menyembunyikan Jungwon di kamarnya. Han Gejol mendengar ada suara wanita. Dia juga melihat sepatu wanita. Han Gejol ingin masuk ke kamar Hanchul, tapi dihalangi. Hanchul beralasan dia pingsan karena mabuk. Jungwon mendengar Hanchul memanggil nama Han Gejol. Dia langsung minum dan menyiram kamarnya dengan minuman. Ketika Han Gejol membuka pintu kamar, Jungwon sudah menutup tubuhnya dengan selimut. Hanchul mengajak Han Gejol keluar agar Jungwon bisa pergi meninggalkan rumah mereka. Tidak jauh dari mereka, terlihat Kokdu memandang ke arah mereka. Sekarang gantian Han Gejol yang khawatir karena Hanchul sudah memiliki kekasih dan akan pergi. Apalagi setelah dia minta Han Gejol untuk menghapus aplikasi GPS yang dia pasang di ponsel Hanchul agar dia selalu tahu di mana keberadaannya. Han Gejol mengatakan pada Hanchul, jangan coba-coba menghilang. Hanchul pikir kakaknya sedang memikirkan ibu mereka. Hanchul tahu kakaknya membenci ibunya sebesar dia merindukannya. Dia mengatakan ibu pasti juga rindu pada mereka. Jika dia bisa tetap bersama mereka, ibu pasti akan melakukan apapun. Han Gejol membenarkan perkataan Hanchul. Terlihat Kokdu yang bisa merasakan kesedihan Han Gejol. Keesokan paginya, Kokdu mengajak Han Gejol untuk jalan menyusuri gang. Dia mengajaknya ke sebuah toko perhiasan kecil sama seperti yang Han Gejol inginkan. Han Gejol bertanya apakah dia ingin melamar, menikah, dan melakukan semuanya dalam waktu 20 hari. Kokdu mengatakan dia ingin melamar, menikah, memiliki anak, dan melihat Han Gejol di usia 40 dan 60 tahun. Dia akan melihat anaknya berusia 20 dan 30 tahun. Namun ada syaratnya, jika dia menjadi monster yang mengerikan, dia minta Han Gejol jangan meninggalkannya. Kokdu kemudian memasang cincin di jari Han Gejol. Di rumah, Oksin bertanya kenapa dia mengatakan ingin melihatnya di usia 40 dan 60 tahun. Dia seperti main-main dengannya. Kokdu mengatakan dia tidak akan kembali ke neraka. Dia tidak akan membuka pintu neraka. Sebelumnya, jika saatnya tiba, dia akan membuka pintu neraka karena tinggal di dunia adalah hukuman. 나 스스로 저승으로 넘어갔어.
Oksin mengatakan jika tidak pergi, dia akan mati. Gaksin mengatakan dia bisa menua 1000 tahun dan menderita setiap hari. Kokdu tetap pada pendiriannya, dia akan mencoba untuk tidak kembali ke neraka. Di kantor Kim Pil-soo, Jung Sik melaporkan Do Jin-woo menculik Jung Yi-den. Jika mereka tahu Jung Yi-den adalah 6 seri yang ada di daftar itu, semuanya akan berakhir. Obat baru Aksis Pilsong Bayo tidak akan bisa dipasarkan. Kim Pil-soo menyuruh Jung Sik untuk menculik Han Chul. Selanjutnya, di rumah Han Ge-jul melihat televisi, sementara Kokdu membuat bibimbap. Ada pesan di ponsel Kokdu. Dia menyuruh Han Ge-jul untuk menghapus pesannya. Han Ge-jul terkejut ketika melihat isi pesannya. Kokdu melihat foto Han Chul yang terikat. 어디 가요? 천을 찾아올게. 기다려. Han Ge-jul melihat lokasi GPS posisi Han Chul berada. Dia juga minta Kokdu untuk mengajaknya menyelamatkan Han Chul, dan Kokdu tidak bisa menolaknya. Sepanjang perjalanan, Han Ge-jul terus berdoa dan menangis. Tiba di sana, mereka masuk ke sebuah gedung. Han Ge-jul menghubungi ponsel Han Chul. Ponselnya berada di dalam sebuah kulkas besar di hadapan mereka. Han Chul melihat mereka berdiri di depan kulkas dari ruangan yang lain. Ketika kulkas dibuka, bom meledak. Kokdu menyelamatkan Han Ge-jul. Han Ge-jul bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Dia melihat wajah Kokdu yang terluka. Kokdu memperlihatkan lukanya bisa sembuh sendiri. Guys, part 6 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.